Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel pinjaman online. Oke, di video kali ini saya akan bahas galbay pinjol legal, apa saja resikonya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru galbay di pinjol legal seperti Akulaku, Kredit Pintar, Julo, Ezikes ya, dan ada kami. Nah, teman-teman di sini harus tahu apa saja resikonya supaya teman-teman nanti ke depannya ya. Mungkin teman-teman kan yang galbaynya bisa berbeda-beda ya, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan belum mampu membayar. Nah, teman-teman harus tahu resikonya teman-teman ya. Tetapi resikonya itu ya menurut saya tidak tidak seberat pinjol ilegal teman-teman. Kalau kita galbay di pinjol legal, nah kita itu resikonya menurut saya sih tidak berat-berat amat ya. Tetapi walaupun tidak berat ya, tapi ada yang harus dipikirkan oleh kalian, yaitu bunganya teman-teman tetap berjalan ya. Bunganya itu tetap berjalan kalau kita galbay di salah satu pinjaman online legal. Nah, tetapi yang membedakannya itu kalau pinjaman online legal itu bunganya ketelamatannya kecil, beda dengan pinjol ilegal. Jadi bunganya itu sangat besar sekali. Bahkan bisa per harinya saja bahkan bisa mencapai 100 ribuan ya. Jadi jangan coba-coba kalian galbay di pinjol ilegal apalah. Jadi kalian tuh jangan sampai mengajukan pinjaman online ilegal teman-teman ya. Lebih baik pinjaman online yang legal saja ya. Nah, jadi resikonya itu selain kena bunga keterlambatan, nah kalian juga nanti akan terus diteror terus oleh pihak pinjaman online terkait. Misalkan kalian galbay di Akulaku, maka kalian akan ditelepon terus oleh pihak Akulaku mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Aturannya seperti itu ya. Udah ditentukan oleh pihak OJK ya, oleh pihak pemerintah. Aturannya menghubungi nasabah yang galbay itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya, jadi tidak boleh kayak dulu kan sampai malam, sampai jam 12 malam pun masih ada yang nelpon teman-teman ya. Nah, untuk sekarang sudah diatur. Nah, untuk resiko yang selanjutnya ya, kita itu selain diteleponin terus atau diteror ya oleh pihak pinjol legal, nah kita juga nanti akan diinfokan ya kalau kita kelamaan galbay ya. Nah, kita nanti akan diinfokan ada pihak lapangan atau desk kolektor ke rumah. Nah, biasanya ini kan paling ditakuti oleh nasabah yang galbay pinjol teman-teman ya, didatangi desk kolektor. Nah, sebenarnya desk kolektor itu ya, desk kolektor itu hanya menagih saja ya. Kalau dipikir akal ini ya, tenang gitu kan mikirnya. Kenapa kebanyakan nasabah yang galbay pinjol ya itu takut sama desk kolektornya ya. Nah, saya itu dulu ya galbay itu bukan takut sama debt collector. Saya itu takutnya sama bunganya itu teman-teman. Sama bunganya, bukan sama debt collectornya. Kalau debt collector itu pegawainya saja. Mereka itu hanya tugas menagih ya. Tugas menagih ke rumah ya teman-teman ya. Ke rumah sesuai dengan alamat KTP ya. Jadi sebenarnya sih nggak usah ditakuti kalau debt collector mau datang ke rumah, mau kemana kek ya. Nah, tetapi biasanya itu datangnya ke alamat sesuai dengan KTP yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman online ya. Jadi tidak akan ke tempat kerja ataupun dan sebagainya ya. Jadi tujuannya itu ke alamat KTP teman-teman ya. Nah, sebenarnya sih nggak usah takut teman-teman ya, walaupun debt collector datang ke rumah kalian ya, atau DC datang ke rumah kalian. Nah, kalian itu harusnya ada itikat baik, temui mereka, jangan kabur-kaburan. Kalau kalian kabur-kaburan, itu kalian itu tidak akan tenang ya, tidak akan tenang, merasa ketakutan terus nantinya ya. Lebih baik kalian temui saja, kalian tinggal ngomong apa adanya. Emang seperti sangat mudah, tetapi kalian coba ngomong apa adanya kepada mereka bahwa kalian sedang kesulitan, tidak mampu membayar. Bukan berarti niat tidak mau bayar ya. Jadi kalian itu ada niatan mau bayar, tetapi bukan pas debt collector datang ke rumah.
Nah, tetapi biasanya debt collector ya, debt collector itu tidak mau tahu, tidak mau tahu. Pokoknya harus ada di hari itu juga. Nah, kalian jangan terpancing oleh pihak debt collector. Ya, kalian kalau misalkan tidak punya uang, ya sudah, kalian pokoknya tetap ya jangan sampai memaksakan sana kemari cari pinjaman. Ya, lebih baik kalian galbaikan saja dulu. Yang penting ya di hati kalian itu ada niatan mau bayar. Ya, jadi tinggal ngomong apa adanya. Pasti seperti itu. Debt collector itu ngancam tidak akan pergi dari rumah nasabah yang galbay sebelum bayar. Biasanya seperti itu. Ya kan, kita bingung kan. Ya kalau kalian ngomong apa adanya sama debt collector, ya debt collector, saya mau bagaimana Bapak, mau 1 hari, mau 2 hari, mau sampai seminggu pun, ya kalau saya belum punya uang, saya tidak bisa membayarnya, Pak. Nah, kalau kalian ngomong seperti itu ya, berdasarkan pengalaman saya, ya mereka juga nanti akan pulang, teman-teman, nggak akan di rumah kalian saja, ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya nggak usah takut. Mereka juga nanti pulang sendiri. Kan mereka biasanya sih ya 3 kali ya. Setahu saya itu 3 kali ke rumah ya. Jadi 3 kali ke rumah. Nah, jadi kalian itu harus sambut mereka ya. Mereka ikut kan niatnya bukan niat jahat ya. Kalau yang mau nagih doang, mereka itu tugas. Jadi sebenarnya sih mereka itu tidak ada kerugian ya. Karena itu bukan uang mereka, uang perusahaan ya. Dibayar syukur, nggak dibayar juga nggak apa-apa, kan seperti itu. Bukan maksudnya nggak dibayarnya itu bukan nggak dibayar teman-teman, tapi ditunda pembayarannya gitu kan, seperti itu teman-teman. Ya, jadi intinya nggak usah takut sama debt collector ya, daripada kalian nggak tenang ngelihat orang dikira debt collector, apapun debt collector ya, padahal bukan ya, selalu was-was. Nah, jadi resiko yang selanjutnya itu ya, selain diteror, kemudian mendapatkan ini ya, bunga keterlambatan, kemudian datangnya DC. Nah, di situ kalian juga nanti data kalian akan di backlist oleh OJK. Kenapa di backlist oleh OJK? Nah, kalian terlambat bayar di aplikasi pinjaman online. Karena ini teman-teman ya, sudah legal. Jadi mereka itu sudah bekerja sama dengan pemerintah atau OJK. Nah, misalkan kalian sudah ini ya teman-teman, sudah di backlist datanya, nah maka kalian itu tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ya di aplikasi pinjaman online manapun teman-teman. Atau kalian mau mengajukan kredit ya, kerja kredit di bank, atau mau mengambil kendaraan gitu ini, itu tidak akan di ACC karena data kalian bermasalah, karena sudah di backlist oleh pihak OJK ya, karena kalian galbay di pinjol legal. Ya, jadi seperti itu untuk resikonya. Nah, tetapi saya sarankan jika kalian galbay di pinjol legal seperti Akulaku, Kredivo, Julo, Ada Kami, dan Kredit Pintar. Nah, kalian yang dipikirkan itu bunganya. Kalian pikirkan bagaimana supaya kalian cepat bisa membayar. Karena kalau kelamaan itu lumayan sekali dendanya. Nah, saya galbay di Kredit Pintar 1 bulan aja 100.000 rupiah. 100.000 rupiah teman-teman, padahal hutang saya kecil 300.000 ya. Saya galbay 2 bulan mencapai 500.000 teman-teman ya. Misalkan kita galbay ya 6 bulan berarti 600.000, sayang sekali kan teman-teman. Jadi teman-teman lebih baik ya, bagaimana caranya usahakan ya supaya teman-teman itu bisa cepat membayarnya. Jadi jangan pikirkan debt collector itu bagaimana caranya supaya teman-teman bisa cepat membayar. Jangan takut yang namanya debt collector, takut sama bunganya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya sih ngomong seperti ini ya karena saya sudah beberapa kali pengalaman ya di hampir di beberapa pinjol legal teman-teman ya. Jadi saya itu yang ditakuti itu bukan debt collector. Lagian debt collector itu tidak akan ini ya melakukan kekerasan kepada kita ya, seperti itu. Mungkin aku takutin mah emang iya ya. Jadi intinya tetap tenang saja teman-teman ya. Lagian kalau galbay pinjol legal itu tidak akan dibawa ke ranah hukum ataupun dan sebagainya ya, karena hanya data saja yang di backlist sesuai dengan perjanjian kita pas kita mengajukan pinjaman, hanya per data saja. Jadi jaminan
ya. Jadi nggak ada jaminan atau kita dibawa ke ranah hukum. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi yang ditakuti itu bukan debt collectornya, yang ditakuti itu bunganya. Jadi kalau kalian ya disengaja, itu kalian salah besar. Kalau nggak sengaja ada uang tapi mau digalbay, nah itu resikonya banyak sekali ya, kerugiannya teman-teman ya. Kalian itu data di blacklist ya, terus kalian kena denda keterlambatan ya. Ya jadi resikonya seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan disengaja itu beda cerita teman-teman ya. Nah di sini saya hanya memberitahukan kepada teman-teman yang galbay pinjol legal ya, karena benar-benar tidak mampu membayar. Jadi intinya seperti itu ya untuk resiko-resikonya. Jadi intinya gak usah takut teman-teman ya kalau galbay pinjol legal itu. Jadi sangat aman ya. Bukan berarti aman gak dibayar teman-teman. Amannya itu ya kita gak dibawa ke ranah hukum ataupun kita nggak kena bunga yang cukup luar biasa seperti pinjol legal. Kan banyak sekali kasus-kasus pinjol ilegal ya. Ada, saya pernah dengar tuh ya, galbay 2 juta menjadi 40 juta rupiah. Kan sangat menakutkan ya. Kalau galbay pinjol legal insya Allah tidak akan mencapai segitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang baru galbay di pinjol legal dan merasa resah ya, merasa resah diteror dan mau diinfokan mau ada DC-nya. Nah teman-teman, mulai dari sekarang teman-teman bisa coba praktekkan apa yang sudah saya omongkan tadi. Jadi teman-teman itu ngomong apa adanya sama debt collector, dan teman-teman itu harus berusaha bagaimana caranya supaya bisa cepat membayar. Nah dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman dilancarkan rezekinya supaya utang kalian di pinjol legal atau pinjaman online, nah kalian cepat lunas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.